Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah, yaitu mulai dari diri saya sendiri. Artinya, ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, mindset saya mulai berubah. Yang mana awalnya kita hanya banyak menuntut pada anak, tapi setelah kita belajar tentang filosofi Keja Dewantara, kita lebih banyak menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena pada dasarnya anak itu unik, mempunyai kelebihan dan bakatnya masing-masing. Kita hanya mengarahkan dan selain itu juga kita sudah belajar praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kita harus bisa memetakan kebutuhan murid tersebut, sehingga kita juga harus bisa memfasilitasi dengan cara pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya anak, profil belajarnya juga, tentang kesiapan belajarnya, serta sosial emosional anak juga. Setelah itu juga kita sudah belajar tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan di sekolah. Nah, untuk itu mulai dari diri saya sendiri, saya awali mindset saya berubah karena ketika kita menjadi promotor penggerak suatu perubahan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Tentunya kita juga perlu koordinasi, dukungan baik dari pimpinan dan rekan sejawat kita. Nah, terus kita juga harus bisa berdiskusi, berbagi praktik-praktik baik yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini. Kemudian saya juga mengadakan sosialisasi pada rekan-rekan sejawat terkait pembelajaran yang sudah saya dapatkan, baik yang kemarin tentang bersama-sama membuat RPP berdiferensiasi, menerapkan budaya positif di sekolah, serta membuat komunitas praktisi untuk perubahan yang lebih baik lagi di sekolah kita. Adapun langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk mulai mengambil keputusan berdasarkan pimpinan pembelajaran, yang pertama saya melakukan pemetaan masalah dulu. Saya juga selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan rekan sejawat. Kemudian saya juga menggunakan 3 prinsip dilema etika. Yang pertama itu ada berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Serta saya juga menggunakan 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu ada pertama individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah itu saya menggunakan 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika. Yang pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang sembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Secepatnya saya harus melaksanakan rencana ini.
Adapun langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menemukan kasus atau permasalahan eh, yang ada, baik itu berhubungan dengan murid, rekan sejawat, baik di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah, sehingga kita akan secepatnya menerapkan rencana tersebut untuk bisa diterapkan, apakah itu nanti dilema etika atau bujukan moral, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut bisa dengan secara bijak dan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Siapa sih yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yaitu eh, kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan di sekolah kami. Terus ada rekan sejawat juga yang akan membantu saya untuk mengingatkan atau berkomitmen dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Selain itu juga dengan bimbingan fasilitator dan pendamping yang sudah banyak memberikan saran, masukan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran ini. Juga teman-teman CGP yang selalu mengingatkan, sehingga saya bisa konsisten dan komitmen untuk terus menjalankan agar pengambilan keputusan tersebut bisa terlaksana sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.